Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvando Digo Sowanto. Saya dari kelas I Manajemen Angkatan 22 dengan NIM 2022041041. Hari ini saya akan membahas 4 materi. Materi pertama yaitu teori SR, yang kedua ada teori resepsi aktif, yang ketiga ada teori Merhabian, yang keempat ada 4 teknik influencing. Lanjut ke materi pertama yaitu teori SR, singkatan dari stimulus respon, yaitu proses aksi reaksi di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator akan memicu respon atau reaksi yang diberikan oleh komunikan. Nah, dalam teori SR ini terdapat 5 unsur komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, yang kedua ada komunikan, sekumpulan orang atau kelompok yang menerima pesan langsung dari komunikator. Yang ketiga itu ada pesan, informasi atau pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa tertulis, lisan maupun visual, contoh seperti gerakan tangan, mata, mulut. Nah, yang keempat ada feedback. Feedback adalah respon atau tanggapan yang diberikan komunikan kepada komunikator. Ini bertujuan untuk supaya seorang komunikator tahu sejauh mana sih pesannya tersampaikan kepada komunikan. Nah, yang kelima itu ada media. Media ini adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya. Dapat berupa media elektronik, internet, berita, dan lain-lain. Selanjutnya materi kedua yaitu teori resepsi aktif. Teori ini menyatakan bahwa makna pesan tidak hanya ditentukan oleh seorang komunikator, tapi juga ditentukan oleh komunikan. Dalam teori ini, komunikan tidak hanya menjadi pasif menerima pesan, tetapi juga pasif menginterpretasikan dan menafsirkan pesan tersebut. Contohnya, seorang siswa mendengarkan penjelasan guru di kelas. Siswa tersebut tidak hanya mendengarkan penjelasan guru secara pasif, tetapi juga aktif dalam menginterpretasikan dan menafsirkan apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang ketiga, teori Albert Merhabian. Teori ini menjelaskan pentingnya komunikasi nonverbal dalam komunikasi interpersonal. Dalam teori ini terdapat tiga hal penting. Yang pertama ada verbal, yang kedua ada vokal, dan yang ketiga ada visual. Nah, kalau kita presentasikan dalam 100%, verbal hanya terdapat 7%, vokal hanya 38%, dan visual 55%. Dalam vokal menyangkut artikulasi, intonasi suara, kecepatan suara, jeda suara, penekanan suara, dan power suara. Di visual termasuk gestur tubuh, sikap tubuh, kontak mata, dan mimik wajah kita. Alasan mengapa visual wajah lebih gede, lebih besar presentasinya karena orang-orang lebih condong melihat ke gerakan tubuh kita. Contohnya saya hanya menggunakan suara menunjuk orang yang di sana, tetapi orang-orang pasti akan bingung saya menunjuk ke mana. Misalkan saya menggunakan gerakan tubuh atau tangan saya di sana, pasti orang-orang pasti arah yang saya tunjuk lebih spesifik ke arah mana saya nunjuk. Nah, itu bedanya menggunakan gestur tubuh lebih spesifik. Jadi orang-orang akan lebih percaya terhadap gerakan tubuh saya. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengkomunikasikan perasaan dan sikap, khususnya ketika terjadi ketidakselarasan tubuh dengan suara kita. Jika kata dan bahasa tubuh tidak sesuai, maka orang akan condong percaya pada bahasa tubuh. Yang keempat adalah influencing. Teknik influencing adalah suatu kemampuan komunikasi di mana seseorang dapat mengajak kita atau mempengaruhi kita berdasarkan apa yang orang tersebut inginkan. Ada 4 teknik influencing. Yang pertama itu adalah matching. Matching sendiri adalah teknik mencari topik pembicaraan dengan menyamakan frekuensi sama lawan bicara. Contohnya, saat berbicara dengan anak-anak, kita mungkin mengeluarkan energi yang lebih tinggi dan bahasa tubuh yang lebih bersemangat agar anak-anak tersebut merasa terhubung dengan kita. Terus yang kedua ada mirroring, adalah teknik meniru perilaku nonverbal lawan bicara secara lebih spesifik seperti gerakan tangan, cara berjalan, atau cara duduk. Contohnya, ketika kita berbicara dengan seseorang yang cenderung bersandar di dinding atau bersila, kita juga menyamakan gerakan tubuhnya seperti bersila. Itu memungkinkan mengambil posisi yang serupa untuk mencerminkan mereka. Yang ketiga adalah building rapport, adalah proses membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan lawan bicara. Contohnya, saat Anda bertemu dengan orang baru, Anda mungkin mencoba untuk menemukan minat yang sama, seperti sama-sama suka main game kayak Mobile Legends. Bisa menanyai ke mereka, mungkin yang kamu suka dari game ini apa sih, atau hero kesukaan kamu apa sih? Nah, begitulah contohnya.
itu bertujuan untuk memperdalam koneksi di antara keduanya. Nah, yang selanjutnya ada hand gesture adalah gerakan tangan yang digunakan untuk berkomunikasi. Hand gesture ini dapat digunakan untuk melengkapi dan menekankan apa yang sedang diucapkan atau untuk mengekspresikan emosi. Contohnya, saat kita sedang menjelaskan sesuatu kepada seseorang, mungkin kita menggunakan gerakan tangan. Contohnya sebuah bola. Saya mempresentasikan ini sebuah bola. Kegunaan bola apa sih? Kegunaan bola ini adalah untuk pemain sepak bola. Nah, gitulah contohnya, kira-kira seperti itu. Atau menggunakan gerakan kepala mengangguk, atau mengonfirmasi pemahaman atau menggambarkan diagram dengan jari kita untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Sekianlah hasil dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.